kita akan mempelajari masalah maksimum minimum untuk fungsi dua variabel. Jadi di sini kita kembali dulu fungsi satu variabel. Jika kita punya satu variabel, maka di sekitar titik X sama dengan A, ini bisa dihampiri dengan FA plus F aksen A kali X min A plus F double aksen A per 2 faktorial kali X min A kurung kuadrat. Nah, tempat titik di mana dicurigai terjadi maksimum minimum, turunan pertamanya haruslah sama dengan 0. Ya. Jadi di sini 0 yang disebut X sama dengan A itu titik kritis. Ya. Dengan demikian, di sekitar titik kritis, Fx itu akan dapat dihampiri oleh Fa plus F double aksen A per 2 faktorial kali X min A kurung kuadrat. Nah, sekarang ada dua kemungkinan. Jika F double aksen A-nya itu positif, maka kita akan melihat bahwa bagian ini positif, ditambah FA baru sama dengan Fx. Dengan demikian, Fx itu akan lebih besar dari FA. Kesimpulannya, titik X sama dengan A itu tentu saja titik minimum. Nah, untuk F double aksen A itu negatif, saya kira mudah untuk dipahami. Nah, sekarang untuk fungsi dua variabel. Untuk fungsi dua variabel, kita tahu bahwa Fxy di sekitar titik X sama dengan A dan B itu dapat dihampiri oleh FAB plus do F per do X di titik AB X min A plus do F per do Y di titik AB Y min B plus turunan kedua seperdua faktorial do kuadrat F per do X kuadrat di titik AB ya, kali X min A kuadrat do kuadrat F per do X do Y di titik AB kali X min A kali Y min B plus do kuadrat F per do Y kuadrat di titik AB kali Y min B kurung kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di mana titik kritisnya. Kalau kita hanya melihat pada fungsi satu variabel begini, maka titik kritis itu terjadi pada saat do F do X di titik AB sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, kita melihat bahwa do F per do Y itu di titik AB sama dengan 0. Ya, jadi di sini titik kritisnya itu dia harus memenuhi dua bentuk ya. Jadi bentuk formalnya Anda bisa lihat di catatan kuliah, di sini lebih ke informal. Nah, kita akan menyederhanakan tulisan agar tidak terlalu ramai. Jadi sekali lagi sebelum itu saya geser, maka kalau terjadi pada titik kritis, ya, jadi AB-nya titik kritis, sekarang, maka Fxy itu dapat dihampiri oleh FAB bagian linearnya. Ini ya, yang di atas ini akan sama dengan 0 dan tinggal seperdua faktorial. Saya akan menulisnya bentuknya begini saja. A X min A kuadrat plus 2B X min A kali Y min B plus di sini maaf C Y min B kurung kuadrat. Nah, sekarang karena kita bisa menggeser sebetulnya, kita anggap saja kalau titik AB-nya itu 0,
sehingga fxy itu dapat dihampiri dengan f00 plus 1/2 faktorial ax kuadrat plus 2b xy plus cy kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi dengan ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi kita punya fxy itu di sekitar f00 plus 1/2 faktorial ax kuadrat plus 2bxy plus cy kuadrat. Ya. Nah, ada berbagai kemungkinan. Kemungkinan pertama kalau A-nya 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, maka bentuk ini berubah menjadi 2b xy plus cy kuadrat. Kemudian kita bisa mengeluarkan y-nya, y kurung 2bx plus c, y. Ya. Nah, di sekitar titik 00, apa yang kita lihat? Kita lihat kalau y-nya 0. Y-nya 0 itu adalah garis ini. Y sama dengan 0. Dan sesuatu garis, ya, saya katakanlah ini saja, yaitu 2bx plus cy sama dengan 0. Nah, untuk y ini, y 0, maka yang di atasnya akan positif dan di bawahnya akan negatif. Sedangkan yang satunya lagi pada yang hijau ini juga salah satu akan positif negatif. Misalkan saja begini. Jadi secara keseluruhan nilai ini di sini itu negatif kali positif, itu akan negatif. Kemudian di sini ini akan berubah negatif kali negatif jadi positif, ya, jadi seluruh ini sampai di sini berubah negatif seluruh ini, kemudian berubah lagi menjadi positif. Jadi kalau kita lihat nilai fxy dengan f00 ini kadang-kadang ditambah bilangan positif, kadang-kadang ditambah bilangan positif negatif, tergantung dari posisi xy-nya. Oleh karena itu kita tidak bisa menentukan apakah f00 itu maksimum atau minimum. Ini yang nanti yang kita sebut sebagai titik saddle. Ya. Nah, berikutnya, jadi sekali lagi mungkin saya tulis fxy dapat dihampiri oleh f00 plus 1/2 faktorial kali ax kuadrat plus 2bxy plus cy kuadrat. Nah, sekarang kalau A-nya tidak 0. Kalau A-nya tidak 0, maka kita bisa melihatnya dia sebagai begini. Jadi ax kuadrat plus 2bxy plus cy kuadrat, A-nya dikeluarkan, kurung, x kuadrat plus 2b per A, xy, yang ini tidak usah diganggu-ganggu. Nah, bagian ini bisa kita tulis sebagai, ya, jadi ini usahanya adalah mengubah menjadi kuadrat sempurna. X plus B per A, Y, kurung kuadrat, plus CY kuadrat, sekarang harus kita kurangi dengan B per AY, kurung kuadrat, jangan lupa dikali A. Nah, yang di sini menjadi 1/A, Y kuadrat, kurung, AC min B kuadrat. Ya. Nah, sekarang nilai A itu bisa positif. Jika A-nya positif, maka ini selalu positif. Karena kuadrat dan termasuk A juga,
ini juga positif bergantung pada ini. Jadi jika AC min B kuadrat itu juga positif, maka kita lihat bahwa seluruhnya positif. Oleh karena itu Fxy itu akan lebih besar dari F00. Dan titik ini akan menjadi titik minimum. Sekarang A-nya tetap positif, tetapi AC min B kuadrat itu negatif. Jadi kita lihat bahwa bagian ini positif, tetapi bagian ini negatif. Jadi kadang-kadang mana yang lebih besar, oleh karena itu titik 0,0 itu tidak menjadi pasti bukan titik maksimum minimum. Ya. Saya kira yang lain serupa, resumenya tolong dibuat sehingga Anda dapat memutuskan sendiri. Nah, kesimpulan dari itu semua adalah dapat ditulis seperti ini. Jadi misalkan kita sekarang sudah mempunyai fungsi fxy, turunan parsialnya kedua kontinu di sekitar titik AB, dan nilai turunan pertamanya di titik AB adalah 0. Nah, kemudian kita punya ukuran ini, ya, perhatikan bahwa bentuknya bisa terbalik-balik dari satu buku ke buku yang lain, ya, tapi kurang lebih kita bisa melihat bahwa selisih dari kuadrat turunan campuran dengan perkalian antara turunan kedua, ya. Nah, jika lambda AB-nya itu delta, ya maaf, delta AB-nya positif dan fxx-nya negatif, maka dia adalah maksimum lokal, ya. Jadi sesuai dengan turunan pertama. Kemudian kalau dia positif, maka dia minimum lokal, tapi perhatikan ininya, jika nilai ini negatif, ya, delta negatif, maka FAB itu bukan titik ekstrim, karena di sekitar titik itu akan ada nilai yang positif negatif, ya. Sebagai contoh adalah titik 00 untuk fxy-nya itu x kuadrat min y kuadrat, ya. Jadi kalau x kuadrat min y kuadrat ini y, maka kita lihat bahwa daerahnya akan terbagi menjadi 4. Di sini positif, ya. Di sini positif, negatif, positif, di sini negatif, ya. Jadi di titik ini bukan titik maksimum minimum. Nah, jika deltanya itu sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulan, sebab pada dasarnya sebetulnya kalau delta ini sama dengan 0, maka kita akan memperoleh fungsi-fungsi yang bentuknya seperti satu variabel ini. Hanya bisa saja terjadinya adalah sepanjang garis ini dia menjadi semuanya nilai minimum, ya, atau maksimum. Nah, hal yang lebih detail dapat dilihat di catatan kuliah.